Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dimulai beliau dilahirkan. Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mana beliau adalah nabi terakhir. Enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu banyak para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ayyub, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi yang paling akhir penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau menjelaskan, perumpamaan saya dengan para nabi itu seperti rumah yang sangat indah sekali. Bahkan saking indahnya, ya kan, orang-orang itu takjub melihat keindahan rumah tersebut. Tapi di saat mereka mengelilingi rumah tersebut, mereka menjumpai ada satu lubang yang cukup dengan satu bata di situ. Mereka mengatakan, andai kata satu lubang bata ini diisi, maka niscaya rumah ini akan sangat sempurna sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, lah itulah saya yang menutup bagian satu bata tersebut, sehingga rumah tersebut menjadi sangat sempurna sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran agama Islam, sama seperti ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Membawa agama Islam, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang mana nanti di hari kiamat nggak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Seperti itu. Yang mana pengutusan Nabi Muhammad SAW, beliau diutus di suatu zaman di mana zaman itu sangat kelam sekali, yaitu yang biasa kita kenal dengan istilah zaman jahiliyah. Yang namanya free sex, pergaulan bebas, ya kan, kumpul kebo, minum minuman keras, mabuk, judi, riba, kezaliman, hukum rimba. Itu sangat viral dan ngetren sekali di zaman jahiliyah. Bahkan ada kasus dua orang laki-laki berkawan, kebetulan sama-sama punya anak perempuan, tuker. Anak saya kamu nikahi, anak kamu saya nikahi. Dengan paksa pokoknya. Akhirnya anaknya saling dinikahi seperti itu. Begitu dinikahi, hamil, melahirkan bayi perempuan, khalas, bayi perempuan tersebut dikubur hidup-hidup. Itu sangat jahiliyah sekali. Dan Rasulullah Muhammad SAW berhasil menghapuskan tradisi-tradisi buruk yang ada di zaman jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah, yaitu tahun di mana Raja Abraha itu mengirim pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dia punya bangunan yang sangat indah sekali, tapi gak ada orang kunjung ke situ. Sedangkan di Mekah ada bangunan cuman kotak Ka'bah, orang pada berbondong-bondong datang ke situ. Dia ngerasa iri, akhirnya mereka mengirimkan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semua digagalkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Yang mana peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW terlahir dari suku yang paling mulia, yaitu bangsa Arab, suku Quraisy yang ada di Mekah. Seperti itu. Nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nasabnya Nabi Muhammad SAW dari ayahnya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kalau dari ibunya yaitu Muhammad bin Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi menariknya antara ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW itu jumpah di kakek yang bernama Kilab. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Di saat ibu Nabi Muhammad SAW mengandung Nabi Muhammad, usia kandungan 2 bulan, ditinggal meninggal oleh ayahnya.
Pada waktu itu ayahnya usia 18 tahun. Beliau meninggal tidak meninggalkan warisan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Ibu Muhammad, diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib dan disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah kurang lebih 5 tahun. Biasa di tradisinya orang-orang Arab zaman jahiliyah itu, yang namanya bayi itu biasanya itu dipersusukan ke perempuan-perempuan yang mau menyusuinya dengan upah di situ. Maka secara otomatis mereka perempuan yang kerjaannya memberikan jasa menyusui dan merawat, mereka mencari bayi dari orang kaya supaya mendapatkan upah yang besar gitu. Tapi ketika bayi yang ditawarkan adalah Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang mau kecuali satu, yaitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kenapa nggak mau? Karena Nabi Muhammad yatim, nggak punya orang tua gitu. Akhirnya yang mau menerima adalah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ketika di bawah oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah, kampung beliau yaitu Bani Sa'ad mengalami paceklik luar biasa. Tanah tandus, gersang, air susah di situ, tanam-tanaman nggak pada tumbuh. Lalu kemudian kambing ontah kurus, air susunya nggak keluar. Tapi berkat kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Halimatus Sa'diyah, disusui masih bayi, semuanya berubah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya menjadi subur, air melimpah, kambingnya, ontahnya pada gemuk dan susunya itu melimpah. Berkat apa? Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama, di saat beliau diasuh oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah, beliau mengalami yang namanya peristiwa pembelahan dada. Jadi di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam main dengan anak-anak kecil seumurannya, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi makhluk yang sangat besar, yaitu malaikat Jibril. Beliau dibelah dadanya, dibersihkan, ada bagian setan di situ, dibersihkan, disucikan dengan air Zam-Zam dan dikembalikan seperti sedia kala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak-anak kecil yang lihat kawan-kawan Nabi Muhammad pada saat itu ketakutan lari. Mereka mengatakan, Muhammad kutila. Nabi Muhammad dibunuh gitu. Wah, ibu mereka dan orang tua mereka pada ketakutan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali dalam keadaan pucat. Setelah usia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya, yaitu Sayyidah Aminah. Namun setahun kemudian, ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun, ibunda tercinta Sayyidah Aminah meninggal dan diteruskan diasuh oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, sampai usia 8 tahun. Dan beliau meninggal, kakek beliau. Seperti itu. Dan akhirnya diasuh oleh siapa? Oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib, ayah Sayyidina Ali. Seperti itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Para ulama menjelaskan bukti nyata yang sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keistimewaan kepada bangsa Arab. Seperti itu. Maka kita harus mencintai Arab. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan para ulama mengatakan, andai kata ada bangsa ataupun suku yang lebih istimewa dari bangsa Arab, maka niscaya tugas kenabian ini tidak akan Allah turunkan kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena ada yang lebih keren, lebih istimewa. Berhubung nggak ada yang lebih istimewa dan lebih keren dari bangsa Arab, maka tidak Allah turunkan, ya kan, tugas kenabian tersebut kecuali kepada bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mencintai Arab, bukan karena ras, suku gitu, enggak, karena itu adalah sukunya Nabi Muhammad SAW. Jadi kecintaan kita kepada bangsa Arab itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau Nabi Muhammad mengatakan, bersabda, innallaha khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk dan makhluknya dibagi menjadi 2. Dan saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok yang paling baik dari 2 kelompok tersebut. Ayo. Dan Allah Subhanahu wa taala
ja'alahum qabaila faj'alani fi khairihim qabilatan. Lalu kemudian kelompok-kelompok tersebut Allah jadikan bersuku-suku. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku dari suku yang paling baik, yaitu apa? Arab tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka secara otomatis bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita mencintai suku beliau dan apapun yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun adanya orang-orang Arab yang jahat ataupun yang enggak baik, ya kan, itu tidak menghalangi rasa cinta kita kepada bangsa Arab. Kenapa? Ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada segelintir orang 1 2 3 4 5 6 orang Arab yang jahat lalu kemudian kita benci Arab. Jangan. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini sama. Kita harus cinta dengan dzurriyyah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya dzurriyyahnya Nabi itu ya ada dua, ada yang alim, ada yang enggak alim. Kayak gitu. Kalau kita cinta kepada keluarga Nabi yang alim, suatu keharusan. Lebih-lebih malah. Tapi yang enggak alim, ya tetap kita cintai. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Paham nggih? Jadi adanya orang-orang yang enggak baik dari kalangan orang-orang Arab itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk enggak cinta bangsa Arab. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dengan cara mencintai suku dan negara beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bukan suatu kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, bukan kebetulan. Itu memang rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Supaya orang-orang yang pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembenci agama Islam gak ada jalan untuk menyalahkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata apa yang diajarkan Muhammad itu dari ayahnya, dari ibunya, dari kakeknya. Enggak. Tapi murni dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejak kecil beliau yatim, diasuh dari tangan ke tangan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Lalu kemudian kita tahu dari kisah tersebut bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkahan di kampungnya Bani Sa'ad, kampungnya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Berkat beliau yang awalnya gersang luar biasa kayak gitu, kambing ontahnya pada kurus, ya kan. Berkat beliau jadi gemuk, air susunya melimpah luar biasa, ya kan. Ayo. Akhirnya para ulama mengatakan lawong tanah saja dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu langsung penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Apalagi hati dan pikiran seorang ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Pasti hatinya akan baik, pikirannya akan baik. Ketika hatinya baik, berkat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertanam di dalam hatinya, ya kan, tertanam. Maka suatu keniscayaan hati akan merentahkan hal-hal yang baik yang pasti dipatuhi oleh seluruh anggota tubuh. Ya kan? Hukum alam menyatakan bahwasanya seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki, hidung, telinga, mulut, seterusnya itu taat, tunduk, patuh dengan apa yang telah dikatakan oleh hati. Ketika hati mengatakan untuk melakukan kebaikan, seluruhnya akan taat. Ketika hatinya mengatakan buruk, maka seluruh anggota tubuh akan tunduk patuh melakukan suatu keburukan. Tapi ketika hatinya terisi oleh Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan hidup menjadi orang yang indah, perintahnya akan indah, seperti itu. Maka marilah kita berusaha untuk mengenali kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk kita amalkan, kita isi hati kita, pikiran kita, ya kan.
jiwa kita, ruhani kita, ya kan, kita isi dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Ya supaya indah, supaya hidup layaknya kampungnya Bani Sa'ad tadi, yang awalnya tandus kayak gitu, langsung hidup berkat apa? Kedatangan Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang tugasnya sama. Muhammad SAW adalah para nabi, dan orang yang paling mulia setelah para nabi adalah orang-orang yang matanya melihat langsung kepada Nabi Muhammad SAW, disertai dengan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Yang mana beliau mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling baik adalah orang yang sikapnya, ucapannya, niatnya meniru dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu keniscayaan, segala macam bentuk kebaikan, kemuliaan akan datang kepadanya fid dunya wal akhirah. Seperti itu. Maka kita berusaha untuk melatih, ya kan, untuk kita isi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, ruhani kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. In kuntu mukhti'an sawwibuni. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.